Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Fatma Nur Fadila dan rekan saya Nadine Anggola dan juga Ririn Ulandari. Di sini kami akan membahas tentang kekurangan energi protein. Yuk kita simak sama-sama guys. Jadi, KEP atau kurang energi protein yaitu salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun di negara yang sedang berkembang. Prevalensi tertinggi terdapat pada anak-anak balita, ibu yang sedang mengandung dan menyusui. Penderita KEP memiliki berbagai macam keadaan patologis yang disebabkan oleh kekurangan energi maupun protein dalam proporsi yang bermacam-macam. Akibat kekurangan tersebut, timbul keadaan KEP pada derajat yang ringan sampai yang berat. Gejala KEP terbagi menjadi dua, yaitu KEP ringan dan KEP berat. KEP ringan lebih banyak terjadi di masyarakat dan terjadi pada anak-anak pada masa pertumbuhan. Gejala klinis yang muncul diantaranya adalah pertumbuhan linear terganggu atau terhenti, kenaikan berat badan berkurang atau terhenti, ukuran lingkar lengan atas atau tila menurun, dan maturasi tulang terhambat. Nilai Z-score indeks berat badan menurut tinggi badan atau berat badan per tinggi badan juga menunjukkan nilai yang normal atau menurun, tebal lipatan kulit normal atau berkurang, dan biasanya disertai anemia ringan. Selain itu, aktivitas dan konsentrasi berkurang serta kadang disertai dengan kelainan kulit dan rambut. Yang kedua yaitu KEP berat, terdiri dari 3 tipe, yaitu kwashiorkor, Maramus, dan Maramus kwashiorkor. Yang pertama, kwashiorkor adalah keadaan yang diakibatkan oleh kekurangan makanan sumber protein. Tipe ini banyak dijumpai pada anak usia 1-3 tahun. Gejala utama kwashiorkor yaitu yang pertama, pertumbuhan terhalang dan badan bengkak. Yang kedua, tangan, kaki, serta wajah tampak sebab. Yang ketiga, wajah tampak bengong dan pandangan kosong, tidak aktif dan sering menangis. Yang keempat, rambut menjadi berwarna lebih terang atau coklat tembaga. Yang kelima, perut buncit serta kaki kurus dan bengkok. Yang keenam, karena adanya pembekakan, maka terjadi penurunan berat badan, tetapi pertambahan tinggi terhambat. Yang terakhir, lingkar kepala mengalami penurunan. Selanjutnya, KEP tipe berat yang kedua yaitu marasmus. Adalah gejala kelaparan yang hebat karena makanan yang dikonsumsi tidak menyediakan energi yang cukup untuk mempertahankan hidupnya, sehingga badan menjadi sangat kecil dan tinggal kulit membalut tulang. Marasmus biasanya terjadi pada bayi berusia setahun pertama. Tanda-tanda marasmus yaitu yang pertama, berat badan sangat rendah, yang kedua, kemunduran pertumbuhan otot atau atrofi, yang ketiga, wajah anak seperti orang tua atau old face. Yang keempat, ukuran kepala tidak sebanding dengan ukuran tubuh. Yang kelima, cengeng dan apatis atau kesadaran menurun. Yang keenam, mudah terkena penyakit infeksi. Yang ketujuh, kulit kering dan berlipat-lipat karena tidak ada jaringan lemak di bawah kulit. Yang kedelapan, sering diare. Dan yang terakhir, rambut tipis dan mudah rontok. Next, KEP tipe berat yang ketiga yaitu marasmus kwashiorkor. Disebabkan karena makanan sehari-hari yang kekurangan energi dan juga protein. Berat badan anak sampai di bawah kelas 3 SD sehingga terlihat kurus, tetapi ada gejala edema, kelainan rambut, kulit mengering dan kusam, otot menjadi lemah, menurunnya kadar protein atau albumin di dalam darah. Faktor-faktor penyebab kurang energi protein atau KEP. 1. Penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang dapat menyebabkan KEP seperti cacar air, batuk kejang, TBC malaria, diare, cacing.
2. Konsumsi makan. 3. Kebutuhan energi. 4. Kebutuhan protein. 5. Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu. 6. Tingkat pendapatan dan pekerjaan orang tua. Penilaian status gizi KEP. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian. Salah satunya yaitu dengan antropometri. Antropometri adalah ukuran dari tubuh dan sangat umum digunakan untuk mengukur status gizi dari berbagai ketidakseimbangan antara asupan energi dan protein. Gangguan ini biasanya terjadi dari pola pertumbuhan fisik dan proporsi jaringan tubuh seperti lemak, otot, dan jumlah air dalam tubuh. Pencegahan KEP. 1. Mengkonsumsi makanan minuman, sumber karbohidrat dan protein yang cukup sejak remaja sesuai siklus daur kehidupan. 2. Suplementasi energi dan protein yang tepat sesuai kondisi fisiologis. 3. Perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan dengan sabun setelah buang air besar dan sebelum makan. 4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 5. Menggunakan alat perlindungan diri. 6. Tidak merokok. Penanggulangan KEP. Dalam penanggulangan kasus KEP, diperlukan upaya-upaya dalam perbaikan gizi yang tepat. Menurut Hardinsyah, dalam Semnas Pranikah Gizi dan Kesehatan Reproduksi, upaya-upaya dalam perbaikan gizi yaitu 1. Perbaikan konsumsi pangan, terutama pangan hewani dan buah. 2. Perbaikan suplemen gizi, mikro, terutama zat besi, kalsium, zinc, magnesium, tembaga, folat, B12, vitamin A, vitamin C. 3. Peningkatan akses ekonomi. 4. Pelayanan kesehatan yang berkualitas. 5. Memperbaiki akses air minum bersih dan sanitasi lingkungan. 6. Prioritaskan perbaikan pada ibu dan anak disertai pemberdayaan. 7. Peningkatan akses informasi gizi yang baik dan sesuai. Penyembuhan KEP. 1. Konsumsi makanan cukup karbohidrat, protein, tambahan energi dan protein bagi yang sudah mengalami gizi kurang. 2. Formulasi makanan cukup karbohidrat dan protein bagi yang mengalami gizi kurang. 3. Diet tinggi kalori dan tinggi protein. 4. Suplementasi vitamin B. 5. Konsumsi cukup sayur, buah, dan cairan. Ciri-ciri marasmus. 1. Tampak sangat kurus, tinggal tulang terbungkus kulit. 2. Wajah seperti orang tua. 3. Jangan dan rewel. 4. Kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit. 5. Percekung. 6. Iga gambang. 7. Sering disertai penyakit infeksi kronis berulang, diare. Ciri-ciri kwashiorkor. 1. Edema terutama pada kedua punggung kaki. 2. Wajah membulat dan sembab. 3. Pandangan mata sayu. 4. Rambut tipis kemerahan seperti warna rambut jagung, mudah dicabut tanpa rasa sakit. 5. Apatis dan rewel. 6. Pembesaran hati. 7. Otot mengecil atau hipotrofi. 6. Crazy pavement dermatosis. 9. Sering disertai penyakit infeksi akut, anemia, dan diare.